Terima kasih masih tetap bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamon. Dan tidak lupa Bang Don, kita juga ucapkan terima kasih buat penonton kita yang sudah menyaksikan lewat layar Nusantara TV, termasuk yang menonton melalui tayangan di channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe program Doncast. Oke, tadi Abang sudah bicara angka ini, 20 miliar ini ya. Ini penting dan menarik ini kan. Nah, kalau bicara soal angka, nilai, Prof, angka segitu tuh biasa bagi seorang hakim, ya kan? Ya, lumayan atau kecil sebenarnya. Dalam temuan untuk beberapa kasus. Dari beberapa kasus ya, ini cerita kasus saja yang kita sidangkan, itu dari nilai ratusan juta. Ada. Dari nilai ratusan juta. Kemarin kita MK kan menerima 300 yang kemudian dikembalikan. Itu pun kita dikembalikan karena ratusan juta gitu ya. Bukan, dia terima, dia mau bagikan dengan majelis yang lain, tapi majelis yang lain nggak mau, terus dikembalikan. Tapi karena dia sudah menerima, sudah ada pelanggaran etik, maka dia di MKH kan juga, sampai yang senilai ini. Nah, yang mungkin saja ada juga yang lebih, gitu kan. Ada juga yang tertinggi berapa, Prof, dalam pengalaman KAY selama ini? Kalau saya di KAY ya mungkin ini ya kayak yang OTT ya, yang OTT. Lalu dalam kasus yang lain, apakah benar misalnya dalam temuan atau dalam pelacakan KAY orang kaya membeli hukum? Kayak Ronald ini, orang kaya. Iya, realitas hukum kita kan seperti itu ya. Saya nggak perlu mengulang lah ya. Intinya apa yang saya ajarkan di kelas banyak yang nggak sesuai dengan itu. Misalnya hukum tuh tumpul ke atas. Itulah satu indikatornya kan gitu ya. Siapa yang mampu beli hukum, siapa yang berkuasa bisa menekan dan sebagainya, itu kan itu hal yang kemudian kita harus pandang sebagai sebuah hal dari sisi hukum, law in action. Ya, law in action ya. Jadi tidak normatifnya. Kalau normatifnya pasti semua baik. Tapi ketika hukum bekerja di masyarakat, beda dengan law in the book. Law in the book beda banget. Ada banyak, apalagi Indonesia ini kan. Aduh. Kalau memang di negara-negara maju, di negara-negara yang sudah settle gitu ya hukumnya, ya mereka mendekati teori semua. Jadi orang kaya ini membeli tuntutan 12 tahun menjadi bebas itu kira-kira 30 miliar. Iya, jadi ada daftar harga ya, Prof. Dan daftar menu. Ya, walaupun kita bercanda seperti itu, tapi kenyataannya di lapangan kan realitasnya begitu, Prof. Masalahnya ketika itu dialami oleh orang-orang yang tidak masuk dalam kategori kaya tadi, seperti kata Bang Don, ya taruhlah misalnya yang dekat-dekat soal guru honorer yang di Konawe ya kan, yang walaupun belum terbukti dia dimintai 50 juta gitu kan, tapi bagi seseorang seperti itu kan angka 50 juta besar sekali, Prof. Nggak usah bicara miliaran dulu gitu. Yang paling tidak enak itu tidak adil bagi korban, Prof. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Nah sekarang ketika Prof dalam melakukan pengawasan, ini KAY dalam melakukan pengawasan, kan ini kan cuma satu di antara mungkin puluhan kasus. Iya. Kita mendapatkan laporan tahunan, misalnya di tahun kemarin aja itu ada 2.995. 2.995. 2.995. Ya. Hah? 3.000, Bang. Jadi memang mungkin itu kalau kita lihat dari sisi baiknya ya, kita masyarakat tuh itu berarti masyarakat mulai sadar hukum. Mulai sadar. Jadi ketika ada sesuatu kita laporkan deh gitu. Walaupun nggak semuanya terbukti juga. Kan? Tetapi bahwa itu banyak hal lah yang kemudian menjadi itu. Tapi laporan sebanyak itu, Prof, kan perlu juga waktu kayak untuk memeriksakan ini benar apa enggak gitu kan sebelum ditindaklanjuti gitu kan. Betul. Kita punya proses namanya PLM ya, penanganan laporan masyarakat. Itu memang dari pemberkasan. Cukup nggak kasus, kemudian penentuan ini kewenangan KAY bukan. Kadang-kadang ada masyarakat yang
karena kalah, Iya, karena iya. kalah, Iya, terus dia- melapor. Iya, iya, iya. Nah, salahnya hakim apa? Karena saya kalah, Pak. Nah, ini kan kadang-kadang ya itu bagian. Tapi ada juga yang memang disertai bukti yang lengkap dan sebagainya. Kalau Baik yang ada di persidangan maupun perilaku murni, artinya hakim yang mempunyai cacat etik tapi bukan soal persidangan. Misalnya hakim selingkuh, hakim yang berbuat yang tercela dan sebagainya. Itu ada juga. Kalau lihat angka-angka laporan tadi itu betul ada mafia berarti ya. Saya kira nggak usah ditanya. Ini retoris Kan ya. ada angkanya. Tapi harus dijawab. Prof. Kan ada angkanya. Itu hanya mengkonfirmasi apa yang dipikirkan pada publik. saat beberapa waktu yang lalu kita diskusikan apakah mafia peradilan itu ada. Nah, Ada. oke. Ada. Jadi kita diskusi dengan Mahkamah Agung dengan ini memang ada jaringan itu ada. Tapi memang istilahnya baunya kelihatan tapi Baunya terasa. baunya terasa. Tapi bentuknya enggak. Kemudian pemetaannya juga kita bisa lihat. Gitu. Bahkan dari staf, bahkan dari sopir. Gitu. Itu kemudian masuk staf, masuk wanita ini. Makanya ketika kasus Hakim Agung yang Ya, Iya. kena OTT juga itu, pasti menyeret banyak orang. itu kita minta untuk memutus mata rantai itu. Ya kita rekomendasikan dan direspon juga oleh oleh Mahkamah Agung kalau nggak keliru memutasi 12 atau berapa dari panitera. Jadi digeser gitu supaya kemudian jaringan ini terputus gitu lah. Ibaratnya gitu. Tapi biasanya kan begini, Prof. Ada jaringan mafia yang melibatkan aparat penegak hukum dari berbagai sisi. Polisi, jaksa, hakim. Ya. Tapi ada juga yang melibatkan misalnya dari hakim paling bawah sampai paling atas. Ya. Kalau pembagian tidak merata atau hujan tidak merata, ribut. Gimana, Prof? Jadi persoalannya kan gini. Kalau soal mafia itu dan sebagainya itu ya. Ya kita bisa indikasi ya bahwa mafia itu nggak cuma di Mahkamah Agung. Iya, iya. Enggak. Betul. Bawah-bawah juga ada. Di sebuah lembaga Ya, peradilan. di level pengadilan tinggi provinsi sampai yang pengadilan. Ini mafia juga punya jenjang karir ya, Prof. Ya? Nah. Dan itu menentukan harga. ya, dan persoalan bagi KY dan juga Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan. Kita kan pengawasan eksternal nih. Betul. Mahkamah Agung pengawasan internal. Ada 960-an lebih setker pengadilan. Kantor pengadilan di seluruh Ya, Indonesia. Satu kantor pengadilan berapa kasus sehari? Iya. Terus kita mengawasi satu-satu. Dan yang ngawasin dari KY Jelas kurang SD. Nggak mampu. Kita cuma baru punya kantor daerah itu 20, namanya PKY, Penghubung Bus Indonesia. Oh, sudah ada kantor itu ya? Sudah, kita kembangkan terakhir ini sampai 20 provinsi. Tapi kan belum seluruh provinsi. Itu pun provinsi ya, belum sampai kan pengadilan sampai level kabupaten. Iya. Nah, ini yang menyulitkan. Iya, iya. Dari sisi teknis juga menyulitkan. Misalnya ada pengadilan di daerah misalnya Ambon, itu kan harus nyebrang pantai, harus nyebrang pulau. Iya, 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 iya. Nah, di sana kemudian ya kalau kita bilang ada tekanan kekuasaan di daerah gitu kan. Kan nggak nampak Pak ada di pusat. Betul. Tidak sampai. Tidak sampai. Bahkan tidak terdengar. Jadi, berarti prioritas saja, Prof. KY. ya makanya ada beberapa kasus yang ini bupati ini dinyatakan bebas dan sebagainya itu yang kemarin kita sebut. Nah itu kan juga apakah ini bagian dari mafia itu yang di level daerah, yang di level pengadilan tingkat pertama, tingkat 2. Jadi saya pikir ini perlu, ya kita sudah bicarakan juga sebenarnya, kita perlu namanya reformasi untuk menegakkan, khususnya di bidang peradilan ini. Kalau lembaga peradilan mereformasi diri, Prof. Mafia juga mereformasi diri, Prof. Menyesuaikan ya. Iya, nah, ada katanya pepatah kalau polisi 1 langkah, malingnya 2 langkah, ya kan? Ya tapi kita kan mencoba untuk optimis ya. Iya, iya, iya. Misalnya dari survei nih Pak, Bang Ron, Ya. kita punya survei tahunan ini Ya. tentang integritas hakim. Ya. KY juga Ada surveinya? Ada. Nah, kemudian Hasilnya apa? ada.
Kemudian dari Transparansi Internasional, dari Mahkamah Agung sendiri, ini melakukan ini. Trennya naik. Oh, tren Bukan, tren integritasnya naik. naik. Bagus dong, Prof. Bagus. Tapi Makanya- kualitas kejahatannya mungkin meningkat juga. yang menjadi merusak ini kan 1-2 kasus yang kemudian ya apa? Kemudian merusak kepercayaan publik. Ini tadi. Jadi kalau tadi ditanya mengejutkan nggak 20 miliarnya? 20 miliarnya nggak mengejutkan. Cuma yang mengejutkan adalah apakah rakyat masih percaya sama lembaga peradilan? Problem Itu problem itu. Ya. Iya. Tapi kualitas kasus yang di mafiosoin itu meningkat nggak, Prof? Yang ujung-ujungnya kepada nilai transaksinya. Kalau informasinya selalu ada ya, tetapi kalau kemudian di-statistikan, gitu, saya belum punya data apakah ini meningkat atau tidak. Tapi bahwa ada mafia ini, ada mafia ini, kan macam-macam, Pak. Misalnya mafia tanah, Iya. itu melibatkan peradilan loh. Iya. Putusan hakim loh, Pak. mafia Bang Don tender. punya tanah nih, sertifikat nama Bang Don, Bang Doni kan. Kemudian saya sama Bang Don bawa letter C, kiri lah apa ya, dari kelurahan gitu. Kemudian bawa ke notaris, saya akan jual beli. Oke. Kan? Saya akan jual beli, kemudian seakan-akan saya wan prestasi nggak bayar. Dibawa pengadilan. Iya. Diputuslah tanah itu menjadi milik. Iya. Ada Tiba-tiba yang Anda disuir. Ini loh sertifikat. ada yang mempilotkan Ada gitu. orang loh, Mempilotkan. membangkrutkan orang Iya, tanpa benar. Iya. kasus yang jelas karena mau ngambil itu. Jadi tadi informasinya senang-seningnya ada, tapi kalau kemudian di statistik kita belum bisa. Bagaimana kalau kewenangan KY itu diperluas, tidak terbatas pada Kita soal etik? sudah coba memulihkan ya, sebenarnya tidak memperluas. Kita kan RUU pertama 2004 itu kan cukup kuat sebenarnya, tapi di judicial review. Ya nggak tahu lah situasi politik atau apa kan, kemudian ada apa tuh bahasanya, pelemahan lembaga-lembaga gitu kan. Nah itu kita di judicial review sampai 11 kali. Doyan ya. Penting ya kayak kenapa harus Itu jadi yang minta sih. Mafia kali ya. Sponsornya ya. jadi misalnya dulu punya kewenangan mengawasi MK gitu. Betul. Kan, Hakim MK, Sekarang Di sudah. pangkas. Pangkas. Padahal saya sudah katakan itu kan tulisannya menjaga martabat perilaku hakim. Iya. MK hakim bukan. Iya. Nah mestinya mau dong dijaga. Jadi orang tidak mau diawasi kelihatannya. Supaya Iya. bebas tuh. Saya pikir itu alamiah ya. Kalau Alamiah. kita diawasin Kalau kan itu risih itu ya. kan nggak mau diawasin, Prof. Tapi ada satu yang Prof tidak boleh awasin. Hakim juga. Christine Hakim. Sama Hakim Garuda Nusantara. Kita ngopi dulu, ngeteh dulu. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Downcast.